Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan opini kelompok saya yang berjudul Pancasila sebagai fondasi etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era modern. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana memastikan bahwa kemajuan tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai keabadan. Ilmu pengetahuan modern sering bergerak cepat dan bebas, namun tanpa landasan etis yang kuat. Ia dapat kehilangan arah dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Karena itu, Pancasila memiliki posisi strategis sebagai fondasi etis yang mampu membimbing arah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang relevan dengan kebutuhan dunia ilmiah. Nilai ketuhanan mengingatkan bahwa ilmu tidak boleh dipraktikkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan. Nilai kemanusiaan menegaskan bahwa perkembangan ilmu harus menjunjung martabat manusia. Nilai persatuan menuntut agar ilmu diarahkan untuk memperkuat integrasi bangsa, bukan menciptakan kesenjangan baru. Nilai kerakyatan memberikan ruang bagi proses ilmiah yang demokratis, transparan, dan menghargai kolaborasi. Sementara itu, nilai keadilan mengamatkan bahwa hasil pengembangan ilmu harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu memiliki peran penting dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Melalui Tridharma, kampus bukan hanya menjadi tempat penelitian dan inovasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter ilmuwan yang beretika. Pengetahuan yang diteliti, dikembangkan, dan diajarkan di kampus harus mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjawab kebutuhan bangsa, bukan sekedar memenuhi tuntutan pasar atau kompetisi global semata. Dalam praktiknya, menjadikan Pancasila sebagai fondasi etis berarti memastikan bahwa setiap riset, inovasi teknologi, dan proses pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip kemanusiaan, tanggung jawab, dan berkelanjutan. Misalnya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan harus mempertimbangkan aspek privasi dan keadilan. Riset lingkungan harus berpijak pada tanggung jawab ekologis. Pengembangan ekonomi digital harus memperhatikan kesetaraan akses bagi masyarakat. Walaupun Pancasila sering disebut sebagai dasar negara, penerapannya sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu masih jauh dari maksimal. Banyak proses ilmiah, penelitian, maupun penerapan teknologi yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini terlihat dari berbagai kasus di lingkungan pendidikan tinggi seperti plagiarisme, manipulasi data, hingga kecurangan akademik yang menunjukkan bahwa nilai integritas dan kejujuran belum tertanam kuat. Selain itu, pengembangan teknologi digital yang begitu pesat seringkali justru digunakan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying yang jelas bertentangan dengan nilai persatuan Indonesia. Dalam dunia riset pun, orientasi komersial sering lebih dominan dibandingkan dengan kebermanfaatan sosial, sehingga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya menjadi pegangan utama. Akan tetapi, tidak semua pengembangan ilmu di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Ada banyak inovasi dan penelitian yang justru menjadikan Pancasila sebagai fondasi etika dan arah pengembangan. Contohnya dapat dilihat pada pengembangan teknologi kesehatan melalui BPJS, berupaya mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata sebagai wujud nyata dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Di berbagai perguruan tinggi, riset energi terbarukan seperti panel surya, biomasa, dan konservasi di lingkungan juga mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan dan kemandirian nasional. Selaras dengan semangat persatuan Indonesia. Selain itu, inovasi teknologi pendidikan yang memperluas akses belajar hingga ke daerah terpencil menunjukkan komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kondisi pengembangan ilmu di Indonesia berada di antara dua sisi. Di sisi yang satu, masih banyak tantangan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik-praktik ilmiah dan teknologi. Namun di sisi lain, terdapat pula berbagai inisiatif yang sudah berupaya
menjadikan Pancasila sebagai dasar moral dan arah pengembangan pengetahuan. Tantangan kini adalah bagaimana memperkuat dan memperluas praktik-praktik yang selaras dengan nilai Pancasila, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan jati diri bangsa. Pada akhirnya, Pancasila bukanlah hambatan bagi pengembangan ilmu, justru sebaliknya. Ia adalah kompas moral yang menjaga agar kemajuan intelektual tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi etis, Indonesia tidak hanya mampu menghasilkan ilmuwan yang cerdas, tetapi juga bijaksana dan berkarakter. Inilah yang dibutuhkan untuk membangun peradaban yang unggul sekaligus berkeadaban di era modern. Oke, selanjutnya untuk video presentasi kita membawa tema yang masih bersangkutan dengan hukum, yaitu tentang bullying. Kenapa kita membawa tema tentang bullying? Karena bullying merupakan sebuah tindakan yang masih sering terjadi di sekolah, kampus, bahkan lingkungan kerja. Meski terlihat sederhana, dampaknya dapat menghancurkan mental seseorang. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian bullying, hasil observasi korban dan pelaku, serta solusi pencegahan dan penanganannya. Oke, kita lanjut ke pengertian. Bullying atau perundungan adalah permasalahan sosial yang masih sering terjadi. Perundungan dapat berupa menghina, mengejek, mengucilkan, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik secara berulang. Tindakan ini bukan hanya melanggar norma kesopanan, tetapi juga bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan, bullying dapat diproses secara hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP bila mengandung kekerasan atau penghinaan. Hasil observasi yang pertama dari korban bullying yaitu apa sih bentuk bullying yang kamu alami dan bagaimana perasaan kamu saat itu. Jadi bentuk bullying yang dialami yaitu secara verbal dan sosial. Dia dikucilin, disebarin gosip yang gak benar, disindir-sindir, dikatain bahasa kasar, bahasa kotor, dan jujur katanya perasaan dia waktu itu sedih, benar-benar sedih sampai down. Yang kedua, apa dampak yang paling kamu rasakan setelah kejadian tersebut? Dampak yang dia rasain waktu dia dibully itu dia ngerasa malu, jadi malas sekolah karena lingkungannya gak nyaman. Jadi pengen banget pindah sekolah karena dampak yang dia rasain setelah kejadian itu jadi trauma, takut menyampaikan pendapat, beropini, jadi suka ragu kalau melakukan sesuatu karena takut salah dianya. Yang ketiga, apakah kamu pernah melapor atau meminta bantuan kepada pihak sekolah, kampus, atau lembaga terkait? Dia awal dibully nggak lapor sama siapapun, karena mungkin dia nggak dibully cuma sebentar, tapi lama-kelamaan dia makin dibully menjadi-jadi. Jadi dia bilang sama orang tua, tapi cuma cerita doang. Tapi bully itu masih lanjut sampai orang tuanya lapor ke guru PK, ke pihak sekolah. Selanjutnya hasil observasi yang kedua yaitu dari pelaku. Yang pertama, apa alasan atau situasi yang ngebuat kamu ngelakuin tindakan tersebut terhadap korban? Sejujurnya waktu itu dia kira semuanya cuma bercandaan. Di lingkungan pertemanan dia saling ngejek atau godain itu kayak hal biasa gitu. Jadi dia gak kepikiran kalau misal ucapan dia atau perlakuan dia bisa bikin si korban tersinggung atau terluka gitu, sakit hati. Jadi dia benar-benar gak punya niat jahat, cuma ternyata bercandaan dia kelewatan dan gak cocok buat si korban. Kalau dipikir-pikir lagi, dia kurang peka sama situasi dan perasaan si korban waktu itu. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tindakan itu terhadap korban? Dia ngejawab sekarang dia jujur ngerasa bersalah banget sama si korban. Dia nggak nyangka kalau apa yang dilakukan dia bikin si korban kepikiran sampai sejauh itu, sampai down. Pas dia dengar dampaknya rasanya kayak
Ya Allah, kenapa aku sebodoh itu ngelakuin bully orang lain. Terus dia malu juga sama diri sendiri karena gak bisa nahan omongannya. Dia jadi mikir tentang cara dia berinteraksi sama orang lain. Yang ketiga, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan dan mencegah hal seperti ini terjadi lagi? Menurut dia, langkah yang pertama, dia harus minta maaf ke korban. Tapi bukan cuma sekedar maaf ya, bukan itu. Tapi dia mau jelasin benar-benar dia nggak bermaksud nyakitin si korban. Setelah itu dia harus belajar lebih peka sama perasaan orang lain. Coba memahami batasan setiap orang. Dan kalau mau bercanda jangan berlebihan, pastiin orang lainnya nyaman. Kedepannya dia bakal berusaha jadi orang yang lebih berhati-hati dari cara ngobrolnya dan gak gampang ngejudge atau ngejek orang lain meskipun niatnya hanya bercanda. Selanjutnya yaitu solusi. Kami memiliki dua solusi untuk mengatasi bullying, yaitu solusi sebelum terjadi atau pencegahan. Yang pertama, membangun lingkungan yang aman dan inklusif. Sekolah, kampus, maupun tempat kerja perlu membangun budaya saling menghargai, dan guru, dosen, atau atasan harus memberikan contoh perilaku positif dan tidak membiarkan candaan yang merendahkan menjadi budaya. Yang kedua, edukasi tentang bullying. Harus diadakannya penyuluhan, seminar, atau kelas khusus untuk menjelaskan tentang apa itu bullying, dampaknya, dan cara menghindarinya. Lalu memberikan pemahaman juga bahwa bercanda itu ada batasnya dan setiap orang punya sensitivitas yang berbeda. Yang tiga, mengajarkan empati dan regulasi emosi, mengajarkan siswa atau karyawan untuk memahami perasaan orang lain dengan melatih mereka untuk berkomunikasi dengan baik, mengontrol emosi dan tidak impulsif saat berbicara atau bertindak. Yang keempat, memperjelas aturan dan konsekuensi, yaitu dengan membuat aturan anti-bullying yang jelas dan disosialisasikan secara rutin. Juga membuat aturan tentang konsekuensi dalam melakukan bullying agar pelaku tahu bahwa ada konsekuensi nyata, contohnya teguran, konseling, hingga tindakan disiplin. Selanjutnya, solusi setelah terjadi bullying atau penanganan. Yang pertama, memberikan dukungan kepada korban dengan cara mendengarkan cerita korban tanpa menghakimi, memberikan ruang aman bagi korban untuk mengekspresikan perasaan, dan jika perlu memberikan konseling untuk memulihkan trauma, rasa takut atau rendah diri. Yang kedua, melibatkan orang tua atau pihak berwenang. Di sini orang tua harus diberitahu agar bisa terlibat dalam pemulihan anak. Dan jika kasusnya berat, maka pihak sekolah, kampus, atau instansi perlu membuat laporan resmi untuk memberikan perlindungan. Yang ketiga, memberikan konseling kepada pelaku. Pelaku tidak hanya diberi hukuman, tetapi juga pendampingan dengan membantu pelaku memahami dampak perbuatannya dan mengubah pola pikir. Juga mengajarkan pelaku tentang batasan dalam bercanda, rasa empati, dan komunikasi yang sehat. Yang keempat, mediasi antara korban dan pelaku. Harus ada pertemuan secara damai antara korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh pihak berkompeten. Guru, BK, dosen, pembina, atau yang lainnya. Tujuannya agar pelaku meminta maaf dengan tulus kepada korban. Korban mendapatkan validasi perasaannya dan keduanya dapat menyelesaikan konflik. Yang kelima, penegakan hukum jika diperlukan. Jika bullying sudah mengarah pada kekerasan fisik, ancaman, atau pelecehan, maka dapat diproses secara hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 KUHP terkait penghinaan atau kekerasan. Kesimpulan dari hasil wawancara terhadap individu yang pernah menjadi korban dan pelaku bullying, terlihat bahwa bullying menimbulkan
Dampak emosional serius bagi korban seperti rasa malu, trauma, dan hilangnya kepercayaan diri. Sementara itu, pelaku melakukan tindakan tersebut karena kurangnya pemahaman batasan bercanda dan minimnya empati. Hal ini menunjukkan pentingnya pencegahan melalui edukasi, pembentukan lingkungan yang aman, serta aturan anti-bullying yang tegas. Penanganan juga perlu melibatkan dukungan bagi korban dan pembinaan bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang.